Halo guys, kembali lagi dengan kita Haki Amar Romansan. Ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menjadi laki-laki idaman perempuan. Nah, banyak dari kita yang itu ya menyalahkan diri sendiri, menyalahkan takdir, menerima keadaan dengan tidak melakukan apa-apa, sehingga kita merasa bahwa kita itu tidak layak dicintai. Nah, ini tentu sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Banyak dari kita atau laki-laki yang lemah itu menjadi laki-laki yang tidak mampu untuk menemukan atau mendapatkan pasangan ya karena situasi ini. Oleh karena itu maka kita harus belajar bagaimana caranya untuk menjadi laki-laki idaman. Nah, kita langsung konsultasikan aja ke Profesor Satya nih. Gimana sih caranya biar kita semua laki-laki ini bisa menjadi idaman para perempuan? Ya sebenarnya menjadi idaman para wanita tuh tidak mudah, tapi juga tidak sulit juga. Tergantung level kita masing-masing. Jadi kita harus berpikir secara realistis. Kalau kita ingin menjadi pria idaman wanita, ya kita harus sesuaikan dengan level kita. Jadi kita bisa menjadi pria idaman wanita sesuai dengan level kita masing-masing. Jadi nggak bisa kita compare dengan kayak kita kerennya kita sama Cristiano Ronaldo atau Jeffrey Nicole itu kan beda jauh karena level kita berbeda. Level kita sama Cristiano atau sama Jeffrey Nicole itu kan berbeda. Jadi ya kita harus sesuaikan. Kalau kamu pengen menjadi pria idaman, ya kamu harus sesuaikan dengan level kamu. Level kamu tuh ada di mana. Jadi kamu akan menjadi pria idaman yang sesuai dengan level kamu. Karena itu adalah hal yang paling realistis. Karena kalau kita pengen menjadi pria idaman seluruh wanita itu nggak realistis. Dan hal-hal yang nggak realistis itu ya cuma bombastis doang dan ya itu nggak bisa terwujud lah. Kita membicarakan hal-hal yang realistis dan bisa dilakukan semua orang lah gitu. Oke. Lalu bagaimana caranya? Nah, untuk mengukur dulu lah. Untuk mengukur bahwa aku tuh udah sampai di titik mana sih gitu. Jadi kalau misalnya antara Ronaldo dan juga itu tadi ya Jeffrey Nicole mungkin udah tahu lah kepopuleran dan sebagainya. Nah, dan bakat mereka juga luar biasa. Apakah kita mencoba untuk seperti mereka dalam upaya untuk meningkatkan ya menjadi seperti mereka, dalam kata arti berarti kita menaikkan skill kita gitu-gitu atau bagaimana? Ya cara untuk menjadi pria idaman tuh kan ada banyak macam. Kalau yang tadi kau sebutkan itu kan namanya role model. Jadi kita kalau di NLP itu namanya modeling. Jadi kita mengidealkan sebuah tokoh terus kita ngikutin dia gitu. Nah kayak misalkan nih ada anak kecil dulu kita mungkin kayak terinspirasi sama Superman atau Batman dan lain sebagainya. Akhirnya kita pengen jadi seperti mereka, karakter mereka. Nah boleh nggak kita ngikutin kayak misalkan aku pengen jadi kayak Jeffrey Nicole atau Cristiano Ronaldo atau Messi atau siapapun. Dia sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kan itu disesuaikan juga, cocok nggak sama karakter kamu itu. Misalkan kamu pengen inilah, ada orang yang pengen berkarir di dunia otomotif, tapi tokoh idolanya Cristiano Ronaldo. Nah itu kan berarti kita harus tarik benang merahnya. Karena ini kan Ronaldo mainnya olahraga, sedangkan kamu pengen jadi otomotif. Jadi kita tarik benang merahnya aja. Benang merahnya mungkin Cristiano Ronaldo itu berprestasi, kerja keras, ganteng, olahraga terus. Nah ini yang kita bisa tiru dari Cristiano Ronaldo. Jadi kita bisa tetap ngejar karir kita di bidang otomotif, tapi kita punya fisik yang keren, kita punya skill public speaking yang bagus, kita punya istilahnya sifat yang karismatik karena public speaking kita bagus. Nah cara yang paling mudah, efektif yang sudah kita formulasikan adalah kita bisa mecah aja value ini. Jadi idaman para wanita ini kita kuncinya adalah kita harus punya value. Nah bisa kita pecah value ini ada banyak ya. Kita bisa pecah lah, misal jadi 5. Misalkan dari segi fisik, dari segi status, dari segi harta, dari segi skill, dan dari segi prestasi. Nah kalau kamu punya 5 value ini, gue yakin kalian bisa jadi pria idaman.
Nah, standar pertama ini dulu. Standar pertama kalau kamu pengen jadi pria idaman, kamu harus memiliki yang namanya fisik. Fisik ini kita nggak ngomongin soal ganteng dan lain sebagainya. Karena ganteng itu ya istilahnya itu gawan bayi lah. Iya, ya. Setelan pabrik kan. Jadi yang bisa kita lakukan dari fisik ini adalah mungkin kita mandi, cuci muka, mungkin pakai baju yang sesuai dengan style kita. Style orang kan beda-beda. Ada yang style bomber, western, ada yang Korea, ada yang Jepang. Disesuaikan aja dengan karakter kita juga. Nah, penampilan ini juga masuk dengan bersih, wangi dan juga rapi. Nah, kalau kita mau ketemu cewek, kunci yang paling utama adalah yaitu penampilan tuh harus oke lah, sesuai dengan style kita. Terus yang kedua itu wangi, itu harus banget kalau mau kenal sama cewek. Nah, fisik ini juga bisa kita tingkatkan dengan mungkin olahraga dan lain sebagainya. Itu dari segi fisik ya. Terus yang kedua mungkin dari segi status. Status ini kita bisa menaikkannya dengan berbagai macam. Status ini bisa contohnya kayak kita populer, selebgram, mungkin seleb TikTok dan lain sebagainya. Bisa juga kita jadi pengurus organisasi, OSIS, organisasi Karang Taruna, komunitas. Bisa juga dengan menjadi tokoh masyarakat atau menaikkan status dengan cara bisa sekolah lebih tinggi, misalkan kuliah S1, S2 atau jadi profesor atau jadi penelitian, itu bisa. Yang ketiga itu kita masalah harta. Masalah harta ini udah jelas lah. Tapi kita nggak ngomongin warisan. Tapi yang kita ngomongin di sini adalah hal yang bisa kita lakukan. Nah, kalau harta ini ya kita bisa kerja kan. Nah, kalau kita nggak mau kerja ya kita bisa freelance atau part time. Kalau mungkin untuk anak-anak yang masih sekolah atau masih kuliah gitu. Atau kita bisa usaha, bisnis gitu. Nah, kalau kita belum punya modal ya kita bisa ngikut dulu ke orang lain. Belajar dulu mulai dari sekarang tentang ilmu finansial, tentang investasi dan lain sebagainya. Itu masalah harta. Yang selanjutnya yang paling penting itu kita punya skill. Skill ini kita bagi jadi dua lah, yaitu hard skill sama soft skill. Yang hard skill ini kayak misalkan kita bisa desain, bisa gambar komik, bisa basket, bisa mungkin melukis, itu juga bisa coding, itu juga bisa. Kita punya skill mekanik, otomotif dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan potensi dan bakat kita. Ya, misalkan kita mungkin edit video atau mungkin kita bisa jadi ya asisten dosen dan lain sebagainya. Itu kan yang hard skill. Nah, yang soft skill ini kita bisa belajar tentang public speaking. Bisa juga kita belajar tentang gimana cara kita berkomunikasi sama orang lain. Nah, public speaking sama komunikasi sama orang lain kan sebenarnya nggak beda. Kalau public speaking kan kita ngomong di depan banyak orang nih. Nah, tapi kalau komunikasi yang selanjutnya yang kita bahas ini lebih intim. Gimana caranya kita bisa punya relasi tapi juga punya keintiman yang lebih, intimasinya itu lebih dalam. Digunakan buat apa? Digunakan untuk kita bisa lebih mudah untuk memainkan perasaannya cewek. Nah, skill komunikasi ini penting banget. Nah, banyak orang itu mungkin punya hard skill yang bagus, punya hard skill bisa ini bisa itu, tapi dia nggak punya komunikasi yang bagus. Akhirnya dia susah dapetin job, ya kan? Akhirnya dia susah dapetin pekerjaan. Akhirnya dia tuh susah untuk mengkomunikasikan bahwa gue punya skill ini loh, tapi dia nggak punya skill untuk komunikasi. Nah, salah satunya itu tadi public speaking, skill komunikasi, personal branding itu juga termasuk soft skill dan hard skill lah. Nah, yang terakhir mungkin kita harus punya prestasi juga. Prestasi ini nggak harus kita menang lomba ya, menang lomba itu juga termasuk, tapi prestasi yang lain itu adalah kayak kita ngelakuin sesuatu hal yang di atas rata-rata. Misal rata-rata, misalkan kalau kita bahas anak kuliah itu kan rata-rata jarang banget ada yang tembus Scopus nih penelitiannya, tembus Scopus. Kalau Sinta mungkin udah banyak, tapi kalau tembus Scopus, penelitian yang tembus Scopus itu kan jarang. Nah, kita bisa tuh coba untuk tembus Scopus, itu juga prestasi. Contoh lain prestasi mungkin karena kita jago musik, kita bisa rilis album, mungkin nulis buku, nulis paper, makalah, itu juga termasuk prestasi juga, atau kita berkarya. Nah, itu kalau kita punya 5 komponen ini, udah gue yakin kita bakal jadi pria idaman. Jadi kalau standar pertama, kita harus punya 5 value. Oke. Lalu bagaimana caranya untuk menghilangkan kemalasan ya dari orang-orang yang ingin menjadi pria idaman tadi kan? Tadi kan udah disebutin, dan kayaknya dari semua itu ya itu tadi kayaknya sulit untuk dilakukan orang-orang lemah seperti yang di sini.
Bangsat kau. Apakah mereka harus ikut, ya mungkin ya boleh ya, alternatifnya mungkin masuk komunitas kita mungkin ya, tapi mungkin ada yang masih belum tertarik. Nah mungkin ada tips untuk memacu nih orang-orang ya, biar jadi high value. Nah ini kita Dari mana duitnya? Berarti kita balik lagi ke niat tadi. Kau pengen gak jadi pria idaman? Kalau kau pengen jadi pria idaman, konsekuensinya kau harus punya senjata untuk menjadi pria idaman. Nah kalau kau hanya nggak niat, ya gimana lagi? Itu kan berarti tinggal masalah mental lagi kan, jatuhnya masalah mental lagi. Nah kalau untuk apa ya, mengkonfirmasi masalah mental ini, coba jawab pertanyaan ini lah. Mau nggak kau punya cewek cantik? Mau kan? Ya siapa yang Mau nggak kau tuh nanti dapat apa ya? Kalau kau dapat cewek cantik, semua orang tuh bakal respect sama kita. Nice. Mau nggak tuh? Mau dong. Nah kalau mau ya kita harus terjun konsekuensinya ini. Nah cara paling mudah, efektif itu yang memang kalau mungkin vibrasinya di sekitar kita nih kayak membuat kita males, ya kita harus terjun ke komunitas. Karena ketika kita terjun di sebuah komunitas, vibrasinya orang-orang komunitas ini kan positif kan, akhirnya kita akan terpacu. Nah banyak orang males-malesan itu karena circle-nya dia itu juga orang-orang males. Ya benar. Jadi memang kadang-kadang orang yang malas tuh ya mungkin dia adalah orang yang belum ketemu teman yang tepat aja ya. Jadi memang kita membuka diri sih bagi teman-teman yang masih merasa kayaknya butuh circle baru, ya mungkin masih bisa masuk ke organisasi kita. Dan saat itu juga bisa juga untuk baca buku-buku kita, karena buku kita juga akan mengajarkan pada kalian tentang bagaimana caranya untuk menjadi laki-laki idaman gitu. Nah jadi seperti ini ya bukunya kalian. Nah ini penting sekali karena kebanyakan diri kita itu yaitu tadi ada keinginan tuh pasti ada. Setiap laki-laki pasti nggak pingin direndahkan, pingin dapat cewek cantik, itu pasti semua orang pinginnya kayak gitu. Cuman kadang untuk bahasanya yaitu tadi ya, actionnya itu susah. Karena apa ya, mungkin dia tadi ya belum ada tempat yang tepat lah gitu. Itulah salah satu alasan juga kita bikin komunitas ini. Dan komunitas ini tuh memang benar-benar bentuk komunitas, nggak ada yang saling apalah gitu, tinggi rendah, nggak ada. Kita semuanya sama, kita di sini sama-sama belajar gitu. Jadi udah nggak ada gap gitu. Dan mungkin ini perlu kita garis bawahi bahwa orang itu kan bisa berubah karena drive-nya tuh beda-beda. Ada orang yang mungkin harus terjun ke komunitas dulu, harus punya teman yang bisa mendorong agar dia tuh berubah, terhindar dari kemalasan. Ada lagi orang yang memang dia sendiri pun bisa. Nah sekarang kita konfirmasikan, nah kamu itu tipe yang mana? Apakah kamu tipe orang yang pejuang sendiri? Jadi kau di sini sendirian pun kau bisa maju, tanpa orang lain pun kau tuh tetap apa ya, bisa menghancurkan kemalasan. Atau kau tuh orang yang harus butuh apa ya, butuh dopamin dari orang lain, butuh dorongan dari orang lain. Nah itu harus coba kamu tanyakan ke pribadi diri kamu tuh orang yang seperti apa. Apakah kamu bisa berjuang sendiri atau kamu butuh teman? Karena benar. Itu ada karakter orang tuh ada dua itu, kamu tipe yang sendirian atau yang butuh teman. Pokoknya kalau kamu sendirian, maka yang kamu butuhkan bukan organisasi, tapi yang kamu butuhkan buku ini. Tapi kalau kamu memang orangnya nggak bisa sendiri, butuh dorongan, maka yang kamu butuhkan tuh selain buku ya gabung komunitas kami gitu. Pokoknya ini adalah pembahasan yang sangat penting, yang mungkin dasar dari orang-orang yang mungkin inilah standar pertama kalau mau jadi pria idaman tuh 5 hal itu. Tapi kelima hal ini tuh mungkin kalian nggak harus punya 5-5-nya. Itu mungkin kalian punya 2 atau 3 item aja, itu udah bisa jadi pria idaman. Nah tapi kan kalau kalian punya kelima hal ini, dan aku yakin semua orang itu bisa mencapai ini, tinggal mau komitmen atau enggak, mau jadi pria idaman atau enggak. Ini udah kita buktikan semua orang tuh bisa. Semua orang bisa. Nah mungkin standar berikutnya yaitu tadi dia mau belajar untuk lebih, kayak misalkan trik-trik cewek gimana, mau atau enggak. Kalau kamu udah punya 5 senjata ini, kamu tinggal belajar sedikit, tinggal latihan sedikit, aman. Ya pokoknya itu ya guys. Jadi yang paling penting adalah kalian mau untuk belajar lah intinya. Nah mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih Pak Prof untuk ilmu-ilmu yang diarahkan. Jadi kalau bagi yang masih
penasaran bagaimana caranya untuk masuk di organisasi ini, bisa nanti kunjungi link yang di bawah ini. Nah, nanti kita akan masuk ke grup WA atau grup ini ya, Telegram, nanti ya, Telegram biar agak Nah, nanti kita akan bahas secara lebih detail gitu. Dan kita juga menyediakan konsultasi privat ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin agak sedikit malu ngomong di grup gitu kan, jadi kita pokoknya santai saja. Yang penting adalah tujuan kehadiran kami untuk membuat semua laki-laki menjadi orang-orang yang punya value tinggi gitu ya. Nah, ini makanya channel ini hadir. Oke, mungkin itu saja, kita akhiri. Bye bye. Mengerikan. Mata dia merah sangat.